Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Teras Negeri kali ini begitu spesial karena di studio telah hadir dua tamu sekaligus. Mereka adalah putra terbaik dari Papua. Langsung saja kita sapa Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpauw MSI dan Bapak Matius Awoitau SE MSI. Halo Pak Paulus Ya, dan halo Pak Matius. Terima Apa kasih. kabar Bapak? Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai perbincangan dengan Bapak Paulus dan Pak Matius, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau-beliau yang telah hadir di studio. Bapak Paulus Waterpauw lahir di Fakfak pada 25 Oktober 1963. Sebelum pensiun, beliau pernah menjadi penjabat Gubernur Papua Barat, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua, Kapolda Sumatera Barat, dan Kapolda Papua Barat. Sementara Bapak Matius pernah menjabat sebagai Bupati Jayapura selama 2 periode, yaitu pada 2012 sampai 2017 dan 2017 hingga 2022. Bapak Matius juga dikenal sebagai Bapak Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua. Kendati memiliki latar belakang yang berbeda, Bapak Paulus dan Bapak Matius ini tentu memiliki satu kesamaan, yaitu ingin mendorong kemajuan Provinsi Papua. Teras Negeri kali ini mengangkat tema Provinsi Papua, Epicentrum Pembangunan Bumi Cendrawasih. Kita langsung saja membedah apa saja gagasan dan sudut pandang dari kedua tokoh Papua ini, Bapak Paulus dan Bapak Matius, tentang masa depan Papua. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Paulus ya Pak. Ya. Bapak sudah malang melintang nih di Papua. Sudah bertugas sejak 2003 hingga 2023, 20 tahun. Nah, bagaimana Bapak melihat potensi Papua dan apa saja sih tantangannya untuk mengelaborasi potensi? Ya, Silakan, terima Pak. kasih Mbak Rini Ya. dan juga manajemen teras kita, Tempo yang sudah Teras boleh, Negeri, Pak. Ya. Teras Negeri maaf, yang Ya. sudah boleh mengundang kami di sini. Baik. Saya pikir saya berikan apresiasi untuk waktu dan kesempatan ini. Baik. Dan yang kedua, ya saya ucapkan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salam. untuk kita semua. Indonesia sekarang tetap aman dan damai ya. 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 Jadi Mbak Rini berkaitan dengan keadaan Papua ya, yang saya pahami ada persoalan-persoalan yang memang muncul yang menjadi perhatian eksternal, yaitu persoalan-persoalan bagaimana melihat pelanggaran hak asasi manusia, tapi juga ada persoalan-persoalan ketertinggalan yang ada di Papua, pembangunan saat ini yang sedang juga digagas oleh pemerintah, didorong oleh pemerintah pusat, tapi juga menjadi perhatian daripada berbagai pihak ya, yang ada di berbagai elemen di luar sana. Tapi juga internal itu persoalan yang kadang-kadang masyarakat menganggap Papua tidak aman, tidak nyaman dan sebagainya. Itu kan itu bagian-bagian yang saya lihat memang menjadi perhatian untuk kita bersama tangani. Kadang satu isu kecil saja tuh di blow up menjadi persoalan yang sangat besar dan kemudian berulang-ulang diangkat, dipersoalkan, dan itu menjadi isu yang kadang-kadang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus serius menanganinya. Ketentraman, kenyamanan itu penting yang diharapkan di Papua secara keseluruhan, baik eksternal maupun internal. Saya pikir itu dua hal itu yang kita perlu bahas bersama. Pak. Nah, ketika kita bicara tentang Papua ini, Pak, Bapak kan sebagai seorang tokoh Papua, ketika Bapak misalkan diminta untuk menyusun prioritas, apa sih yang mesti kita bangun, kita dahulukan di Papua itu apa? Misalkan keamanankah?
atau ekonomi kah, atau pemberdayaan masyarakat kah, atau apa? Silakan. Iya, Prioritas ini apa dulu nih yang iya kira-kira? Mbak, ini banyak orang selalu menuntut keamanan ya, atau Oke. ketentraman. Mm. Tapi saya pikir bisa dibalik. Hmm. Persoalan kebutuhan mendasar masyarakat, persoalan pelayanan dasar bagi masyarakat yang mereka menuntut, katakan dari sisi mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian juga kesejahteraan, atau katakan Keluar dari kemiskinan. ya kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya, itu perlu harus totally kita harus tangani. Itu pertama menurut saya. Karena apa? Itu simbiosis mutualisme. Ketika terjadi persoalan gangguan itu, Iya. maka otomatis dengan sendirinya kenyamanan dan keamanan itu akan terganggu. Jadi efek dominonya ke sana, Pak, ya? Iya. Jadi dan rangkaian dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu, saya pikir itu penting. Sehingga kalau diurut, maka menurut saya sumber daya manusianya dulu yang harus diopeni dengan baik. Misalnya saja kita sekarang kebijakan negara untuk mendidik anak-anak Papua ya menjadi anak-anak yang hebat. Saya pikir itu harus sehingga mereka mampu menerjemahkan semua hal yang memang menjadi kebijakan negara dan harapan masyarakat itu sendiri. Tapi juga di sisi lain mereka dikasih ruang untuk bisa menyalurkan pengetahuan atau latar belakang pendidikan yang mereka punyai. Nah hari ini itu masih sedikit terkendala ya karena sebagian besar sarjana-sarjana kita, sebagian besar anak didik kita yang sudah mendapatkan pengetahuan pembelajaran dengan baik di berbagai daerah di negeri, di luar negeri sekalipun, mereka datang kadang-kadang mereka mencari pekerjaan agak sulit ya, karena kebanyakan bertumpu pada penerimaan pegawai, TNI, Polri, rekrutmen dari dinas instansi terkait lainnya dan sebagainya. Sementara belum ada pertumbuhan ekonomi yang membuat maksud saya yang bisa kita dorong untuk menjadi solusi bagi anak-anak kita ini. Dan mereka setelah mendapatkan Iya, jadi pendidikan kadang-kadang kembali ke kampung halaman dan membangun usaha begitu. iya harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka akhirnya ya diskusi berkepanjangan dari pagi bisa ketemu malam, dari malam bisa ketemu pagi. Kadang-kadang seperti itu. Yang pada akhirnya ketika ada sebuah pemicu misalkan ada persoalan, nah itu kadang-kadang semua dikeluarkan lewat merembet kemana-mana. ya dengan upaya-upaya yang pada akhirnya dianggap Papua tidak aman, tidak nyaman dan sebagainya. Oke, baik Pak. Kita ke Pak Matius ya Pak. Pak Matius dikenal sebagai Bapak Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua dan Papua memiliki keterikatan masyarakat yang sangat kental. Bagaimana supaya kekuatan masyarakat adat ini membawa manfaat untuk menguatkan persatuan dan mengambil peran strategis dalam membangun Papua? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Hari ini memang Papua ini unik secara fisik, tapi juga unik kalau kita melihat sumber daya alam, banyak sekali flora fauna, tapi juga sumber-sumber air, oksigen itu luar biasa di Papua. Dan disinilah kita membutuhkan satu keseimbangan sumber daya manusia Papua dan sumber daya alam di sisi lain. Tadi Pak Paulus sudah menjelaskan bagaimana pendidikan itu penting, sumber daya manusia. Nah karena itu dua sisi ini harus mendapat perhatian serius karena dia saling mendukung satu sama lain untuk Papua ke depan secara lestari. Pendidikan kita sekarang ya hampir semua sama ya seperti di seluruh Indonesia. Kita membutuhkan ada kearifan-kearifan yang bisa diselipkan supaya sumber daya manusia sejak usia dini dengan lingkungannya, dengan kearifan-kearifan lokalnya itu butuh perhatian. Tidak sekedar kita mengadopsi pendidikan seperti yang kita kenal dengan standar-standar IPM, tapi kita membutuhkan hal-hal yang lokal dari segi budaya, kearifan, keunikan,
itu bisa menjadi sesuatu yang unik untuk mempersiapkan generasi Papua yang bisa melihat lingkungannya dengan sumber daya alam di sana, bagaimana dia bisa punya orientasi yang holistik. Nah, saya pikir ini harus mendapat perhatian seimbang. Sekarang di Papua mulai tumbuh ada sekolah adat, ada rumah-rumah baca dengan kreatif masing-masing di situ. Itu berarti ada sesuatu yang tidak difasilitasi. Baik. Jadi oleh karena itu memang perlu ada dialog secara lokalitas masyarakat adat dengan lingkungannya. Seperti misalnya kemarin waktu periode saya di Kabupaten Jayapura, kita coba memberi ruang masyarakat adat bisa mengungkapkan apa sih kebutuhan dia terhadap lingkungannya. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran nanti kita bisa melihat dari segi pendidikannya, berbasis itu, kemudian kesehatan berbasis kearifan, kemudian ekonomi, dengan hutan, dengan tanah, dengan sumber-sumber air, bagaimana mereka menghargai hal-hal seperti itu. Dan itu perlu diberikan ruang atau diajarkan sejak usia dini. Jadi tidak hanya di bangku pendidikan, tapi ada ruang-ruang lain yang harus dibuka untuk dia bisa lebih. Nah, itu memang masih kurang karena Papua ini unik. Oke. Dari segi Baik, budaya. Pak. Adakah contoh bagaimana masyarakat adat di Papua ketika Bapak menjadi Bupati Jayapura kemudian mengambil celah atau mengambil sesuatu yang bisa meningkatkan sumber daya alam manusia tadi, Pak? Ya, kita bersyukur bahwa pemerintah sudah memberikan ruang ya dengan adanya Undang-Undang Otsus. Nah, Undang-Undang Otsus ini itu bicara tentang keberpihakan kepada masyarakat adat, tapi juga pemberdayaan dan hal-hal ini yang perlu kita manfaatkan segera. 20 tahun yang lalu banyak sekali yang kita sia-siakan. Ada sejumlah hal yang memberi ruang terhadap masyarakat lokal, masyarakat adat. Nah, karena itu di Kabupaten Jayapura 10 tahun kita coba masuk di beberapa hal yang sudah diarahkan oleh Undang-Undang Otsus itu. Ada sejumlah perdasus tahun 2008 yang memberikan ruang terhadap terutama kepada bupati wali kota segera membentuk tim kajian, tim peneliti untuk memastikan keberadaan masyarakat adat, baik data sosial maupun data spasial. Artinya itu komprehensif, supaya kita bisa tahu dia tinggal di mana, ruangnya seperti apa. Okay. Nah, karena itu kemarin waktu di Kabupaten Jayapura kita memastikan hak-hak ruang hidup, batas wilayah, berapa banyak suku masyarakat adat yang tinggal misalnya di satu kawasan, terus kawasan pesisir, kawasan danau, kawasan lebih jauh lagi ke daratan. Nah, ini perlu database yang siap, termasuk jumlah penduduk, usia, pendidikan, dan banyak hal. Supaya dari sanalah kita bisa melihat seperti apa kondisi keberadaan masyarakat adat itu. Di atas potensi sumber daya alam yang dia miliki. Baik. Nah, pembangunan ini harus dibangun di atas itu. Selama 20 tahun yang lalu, sekarang kita masuk lagi Otsus tahap berikut, 20 tahun yang akan datang, kita belum memiliki data ini lengkap Harus sampai ada hari ini. Gambaran ke depan dan basis datanya. Betul. Ya. Basis data ya. Baik, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kita bersama Bapak Paulus dan Bapak Matius. Sudah mulai panas nih ya, untuk peningkatan sumber daya manusia, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua. Nah, itu yang menjadi concern dari dua tokoh Papua ini. Pemirsa, kita jeda sejenak, akan kembali setelah ini.
Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Jumpa lagi bersama saya Feza Aditya Lenggawa dalam program Teras Negeri. Jumpa lagi bersama saya Jana Miani dalam program Teras Negeri. Semua jumpa lagi bersama saya Mitra Tarigan dalam program Teras Negeri Tempo. Jumpa lagi bersama saya Eka Pramita dalam program Teras Negeri. Kehadiran IKN ini adalah berkah bagi Kalimantan Timur karena tentunya akan mendorong peningkatan berbagai sektor ya, tidak hanya ekonomi ya, tapi juga pembangunan infrastruktur akan luar biasa. Bagaimana berupaya guide investor-investor itu ya, investor-investor untuk datang berinvestasi di Kalimantan Utara. Saya berharap kita semua harus satu hati, satu kata, satu ucapan. Konsistensi kita membangun itu akan terwujud apabila kita jujur dalam tindakan, ikhlas dalam pengabdian untuk membangun bangsa. Mereka melihat podcast ini dan bisa mendengar potensi apa dan ada yang tertarik ke bola tim itu karena koran Tempo yang memberikan peluang. Tentu harus didukung dari seluruh pemangku untuk membangun komitmen, bekerja sama, koordinasi yang efektif, komunikasi yang baik. Saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa tugas kita ke depan ini sangat kompleks, sangat berat, sehingga saya mengajak mari kita sama-sama bersatu padu, bergandengan tangan, bersinergi untuk bagaimana kita bisa membangun Kabupaten Puncak Jaya ini ke depan lebih baik dari hari ini. Berkat Tuhan ya, doa, kerjasama dengan pihak gereja yang terima kasih sudah sangat mendukung, tokoh masyarakat, lembaga adat, seluruh stakeholder ya, kita bekerja sama untuk membangun Kabupaten Belu. Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Tempo. Luar biasa, kesempatan ini satu penghargaan bagi kami masyarakat Papua untuk bisa mengekspos, memberikan ya bahwa Fak-Fak menjadi sebuah kota tua, kota yang menjadi miniatur keindonesiaan, kota yang menjadi wilayah integrasi Indonesia, jantung NKRI. Pemirsa, masih di program Teras Negeri Tempo bersama saya Rini Kustiani dan dua narasumber spesial kita, Bapak Paulus dan Bapak Matius. Jika sebelumnya saya tadi menggali tentang apa sih skala prioritas pembangunan Papua dari Bapak Paulus dan bagaimana memberdayakan masyarakat adat untuk mendorong kemajuan di Papua dari Bapak Matius, sekarang kita akan masuk ke isu tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel, terutama tentang dana otonomi khusus yang kerap menjadi bola liar, Pak ya, kira-kira begitu di banyak pemerintahan. Oke, saya ke Bapak Matius dulu. Pak Matius, bagaimana Bapak menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam pemanfaatan dana otonomi khusus Papua, memastikan supaya dana otonomi khusus ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat? Ya, terima kasih. Memang dana otsus ini sering menjadi diskusi yang serius. 20 tahun yang lalu itu prosentasenya 60-40, 80-20, 80 ke kabupaten, 80 kabupaten, 20 di provinsi atau 60-20. Tetapi itu setelah dikurangi dulu. Baru turun ke kabupaten kota. Nah, di otsus tahap berikut ini itu 1,25 itu langsung kasih ke kabupaten. Kalau pengalaman periode yang lama ke otsus, kami pernah evaluasi untuk dana otsus yang kita terima itu sebenarnya berapa sih? Yeah. Nah, selama 20 tahun itu kita APBD Kabupaten Jayapura misalnya waktu itu antara 3 sampai 9% saja.
dari Otsus. Begitu. Sebetulnya itu Transvest pusat, DAU dan lain-lain. Jadi, nah kita berharap sementara masyarakat banyak ini ada tinggal di kabupaten kota. Nah, itu sudah yang lalu. Sekarang tahap berikut, ini sekarang dikasih 1,125 ini di kabupaten kota. Tetapi sampai hari ini, petunjuk teknisnya, bagaimana mengelola itu, ya apa perpres atau segala macam sudah ada. Tetapi di daerah kan harus menyiapkan implementasi pemanfaatannya ini. Kalau ini kepada orang asli Papua, seperti apa? Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Berarti petunjuk teknis pengelolaannya ya Pak ya. Dan ini harus benar-benar disiapkan baik supaya semua pihak memegang ketentuan yang satu. Baik pengawasannya, pengelolaannya, dan masyarakat juga tahu. Ya, kalau periode 20 tahun yang lalu, kalau ditanya Otsus berhasil atau tidak, seluruh orang Papua mengatakan Otsus gagal. Belum sampai ke tangan masyarakat. Berarti kedepannya harus ada pembenahan tadi ya. Nah ini perlu kita menjawab pernyataan-pernyataan ini. Sebenarnya udah sampai, tapi siapa yang bisa menjelaskan itu? Begitu. Nah itu penting. Sekali lagi, ini juga kita perlu database. Begitu. Sebenarnya dia apa menyentuh kebutuhannya? siapa? Betul. Berapa banyak? Baik. Nah, saya pikir memang perlu pemerintah ini kan sudah masuk tahun kedua ya, dari periode Otsus yang kedua ini, 20 tahun ke depan. Nah ini perlu dari awal harus evaluasi ketat, baik oleh pemerintah pusat, ada badan yang dibentuk oleh di bawah Wapres, ini juga belum terasa. Mungkin ada di lapangan, tetapi perlu disosialisasi, dipublikasikan seperti apa. Ini sudah berjalan. Betul. Nah, kita berharap jangan lagi ada pernyataan-pernyataan yang dari masyarakat bahwa ini belum. Saya pikir itu saja. Mungkin kepala daerah di kabupaten kota maupun provinsi dengan pemerintah pusat perlu sinergi, komunikasi yang sama. Gubernur itu sebagai perwakilan pemerintah pusat ada di daerah. Bagaimana menjelaskan ini? Ke semua bupati dan wali kota. Baik, dan sampai kepada masyarakat. Nah ini yang mungkin perlu kalau dari segi uang sih menurut saya seperti itu. Pak. Orang bilang bahwa dana Otsus itu besar. Nah ini perlu diklirkan ya, diklirkan sampai ke tingkat bawah ini, ya. Pak, selain tadi kita sudah bicara dana otonomi khusus Papua, menurut Bapak apalagi bentuk perhatian pemerintah pusat yang perlu diberikan kepada masyarakat Papua? Pertama, kebijakan-kebijakan ini perlu dipastikan bahwa itu sampai ke bawah. Begitu. Regulasinya terutama. Nah, oleh karena itu ini bukan pekerjaan sederhana. Karena itu mungkin pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu juga melibatkan akademisi yang ada di sana. Di sana kan ada sejumlah universitas. Mungkin perlu untuk kajian-kajian dan dari segi regulasi, kebijakan. Nah ini juga penting untuk para kepala daerah bisa mendapatkan input, kajian akademi dan seterusnya. Tapi juga masyarakat adat dan komponen-komponen lain agama, terutama pihak gereja di sana. Bagaimana? Karena adat dengan pihak-pihak lain seperti agama, mereka sudah berpartisipasi luar biasa. Tapi ini sinkronisasi, komunikasi, sosialisasi bersama. Dan kolaborasi untuk kolaborasi ini saling membangun itu. Ini belum terencana baik. Baik, artinya perlu ada komunikasi yang lebih intens dari setiap, mungkin dari tokoh masyarakat adat sampai pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi untuk saling klik gitu ya. Saling klik, Baik, sekarang terima kasih Pak Matius. Kita beralih ke Pak Paulus. Menurut Bapak, ini ada dana alokasi khusus Papua, dana otonomi khusus ya. Nah,
Bapak kan pernah menjadi PJ Group ya. Menurut Bapak porsinya udah cukup atau belum? Dan pengelolaannya seperti apa? Sebenarnya kalau dilihat dari secara tataran jumlah ya, dari jumlah atau kuantitatif, dana itu menurut saya cukup saja. Cukup, oke. Cukup. Hanya saja mungkin tadi yang Pak Matius sampaikan, regulasinya harus diatur sedemikian rupa, proporsionalitas ya, yang harus dilewatkan lewat peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi, nanti turun sampai ke peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Artinya itu semua harus bersepakat di situ. Kalau memang kegunaannya, misalkan tadi yang 1,25% itu kan sudah diatur tuh dari pusat ya, itu tidak bisa diganggu gugat. Dan kalau untuk yang dana otonomi khusus lainnya itu diberikan kewenangan untuk kita aturnya di peraturan-peraturan daerah khusus itu. Artinya sesuai kalau kebutuhan kan ya. ya kalau misalnya kita menganggap bahwa di wilayah Papua, misalkan ketika kami di Papua Barat ya, Papua Barat itu prioritasnya pada kemiskinan ekstrim dan putus sekolah misalkan, itu menjadi bagian termasuk kesehatan, atau mungkin hal-hal yang sangat tadi saya singgung di depan, menjadi pelayanan dasar, MCK ya, mandi, cuci, kakus, jalan-jalan pintas-pintas kampung, lintas dusun dan lain sebagainya yang diperlukan oleh masyarakat, itu yang kita atur sedemikian rupa untuk kita bangun. Nah sebenarnya itu semua juga sudah kadang-kadang terangkum dalam musrembang kabupaten kota, di bawahnya ada musrembang kecamatan juga atau distrik ya, itu semua sudah diatur. Hanya saja kadang ketika kita mencoba untuk melakukan upaya menerapkan berbagai ketentuan itu, nah kadang ada hal yang belum terakomodir dengan baik. Itu yang kadang-kadang mengakibatkan ada penilaian bahwa sekarang kan anggaran kita kurang. Memang kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk ya cukup, katakan ya dianggap cukup. Hanya saja faktor-faktor lain yang menghambat ya, misalkan letak geografis, kemudian keadaan alam, kemudian juga tadi yang Pak Menteri sampaikan, ada yang di danau, ada yang di pesisir pantai, ada yang di pedalaman, ada yang di pegunungan dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang akhirnya menimbulkan biaya ongkos tinggi. Nah itu kadang-kadang kita kategorikan itu perlu ada sebuah kebijakan yang diatur atau ada semacam persamaan persepsi dari pusat sampai ke daerah untuk diberikan semacam sedikit keleluasaan dalam rangka penggunaan anggaran itu. Kami tahu bahwa memang semua itu bersumber pada kepentingan besar negara ya, penganggaran itu. Sumber dana kita juga masih terbatas, tetapi paling tidak harus dikasih ruang. Kadang-kadang ada bencana misalkan, kita atur bencana itu sedemikian rupa, tapi tiba-tiba terjadi bencana di posisi yang lain, di tempat yang lain, yang susah, yang sulit, yang dengan anomali cuaca misalkan seperti sekarang. Itu kadang-kadang kita terjebak, yang orang kadang-kadang bilang, wah kok pemerintah lambat, kok pemerintah kurang cepat. Ya persoalannya di anggaran itu, karena sudah diatur sedemikian rupa dengan hal-hal yang normatif, sesuai dengan legalitas tadi, formal, tetapi kadang ketika situasi kontingensi, situasi mendadak begitu ya, anomali, itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat banyak hal menjadi catatan bahwa ini perlu kehati-hatian untuk penggunaan anggarannya dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Jadi soal cukup, tidak cukup menurut saya sih ya relatif gitu ya. Artinya kalau saya mengatakan sekarang pribadi, saya mengatakan cukup, ya memang cukup. Tapi kalau dikatakan kurang, ya memang masih banyak yang kurang. Gitu. Ya, infrastruktur misalkan, ya kita sekarang sudah merasakan bagaimana kebijakan pemerintah ya, kebijakan negara untuk menghubungkan antara kampung, antara kabupaten, bahkan lintas provinsi,
itu semua sudah sambung ya. Tinggal bagaimana diperhalus untuk mobilisasi sarana masyarakat dan juga barang yang ada di sana. Hanya saja kadang kan Papua kan luas banget, Mbak. Iya, Pak. Luas banget. Jadi kebayang tuh kalau misalnya mau menuju ke satu kabupaten tuh jauh dan sepi. Harus pakai pesawat. Jauh dan sepi, gelap misalkan begitu ya. Dan tidak ada fasilitas di tengah hutan itu. Dan itu juga membuat kendala yang pada akhirnya ya banyak mengambil jalan pintas misalkan dengan pesawat. Naik pesawat ongkos mahal, misalkan bisa naik orangnya saja, barangnya tidak bisa, misalkan ada banyak faktor-faktor. Ketepatan laut misalkan ada, tapi juga punya jadwal menyambungkan antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain atau satu provinsi dengan provinsi yang lain. Masih menurut saya situasi ini sudah ada terobosan maju yang luar biasa, tetapi perlu gas lagi, ditambahkan lagi upaya-upaya. Nah, saya melihat memang persoalan itu, ini menurut saya kebijakan negara itu luar biasa loh ke Papua itu. Sudah sangat luar biasa. Ya, tadi yang disebut Pak Matius, otonomi khusus periode pertama ya, 2001 sampai 2021, 20 tahun yang lalu, itu sudah sangat luar biasa. Nah, ini periode yang kedua ini diharapkan jauh lebih baik lagi. Artinya yang saya maksud harus jauh lebih baik itu adalah awaknya, operatornya itu penyelenggara negaranya itu. Penyelenggara negara itu memang harus orang yang kekeh, taat dan ngabdi. Harus ngabdi, berjiwa ngabdi. Ya kalau sudah dia melakukan dengan sungguh, ya anggaran yang ada bisa diminimalisir, anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk kepentingan kepentingan rakyat. Mana yang menjadi prioritas mereka untuk untuk pelayanan dasar tadi. Baik. Gitu. Itu kira-kira Mbak. Bapak tadi menyinggung bahwa perhatian pemerintah pusat sudah luar biasa kepada Papua. Nah, bagaimana sih gambaran ideal yang Pak Paulus ambil tentang membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah Papua yang saling mendukung dan saling memajukan demi Indonesia? Ya, yang pertama tadi kan misalkan ada sebuah kepentingan pengelolaan sumber daya ya. Misalnya dibilang pertambangan, kita kasih contoh. Jadi kan pasti ada aturan undang-undang yang mengatur itu, undang-undang pertambangan, tapi di bawahnya ada aturan pemerintah. Kemudian ada aturan menteri dan sebagainya. Nah, kita di daerah itu coba menerjemahkan semangatnya itu sama, disamakan dengan kepentingan pusat. Tetapi juga kita menjawab harapan rakyat itu. Itu kira-kira dan pemerintah daerah. Itu harus. Jadi keseimbangannya yang kita harus jaga. Jadi artinya bahwa coba kita harus sering TikTok untuk berkoordinasi, berkomunikasi baik dengan para pihak gitu. Artinya baik di daerah maupun di pusat agar ya sama-sama ngerten ngono loh. Podo ngerti nih, yo. Podo ngertos yo. Ini ngomong-ngomong Pak Paulus nih besar di Surabaya ya, Pak ya. Jadi kita jangan bukan rahasia tuh, Mbak. selang-seling bahasa Jawa. Jadi maksudnya napa-napa nggih pemirsa. Nggih, napa-napa. Seprone ya pemirsa ya. Nggih, sepurane. Jadi artinya bahwa kata-kata kunci komunikasi antar daerah dengan pusat dengan daerah itu penting. Kadang-kadang kan begitu, Mbak. Stucknya itu kadang-kadang kan di situ. Kita mau, pusat nggak mau. Pusat kita mau, kita belum siap misalkan dan sebagainya. Nah, itu perlu ada jembatan komunikasi namanya yang kita butuh, nomenklaturnya belum ada. Gitu. Ya, itu perlu. Bisa kok. Saya kasih contoh kami waktu di Papua Barat ya, untuk menerjemahkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, Undang-Undang Otonomi Khusus yang kedua ini ya. Kita dalam kurun waktu sekian bulan itu kita bisa terbitkan puluhan, 23 perdasus dan perdasi. Kita bagaimana berkolaborasi dengan DPR, kemudian kita bentuk tim bersama, dan kemudian kita sambungkan dengan pemerintah di pusat. Yang pada akhirnya itu timbul pengertian yang kemudian menggarap konsep, tapi kemudian juga melakukan mencakup implementasinya juga. Ya, sosialisasi semacam itu tentang kepentingan perdasus atau perdasi yang mau ditetapkan.
sebagai peraturan pelaksana di daerah. Baik. Gitu kira-kira. Itu contoh. Jadi artinya kata kuncinya itu komunikasi. Termasuk ya interaksi dan pokoknya kuamping ngono ya. Artinya kepala daerah ini jadi kunci ya Pak ya. Kepala daerah ini jadi kunci komunikasi. Utama. Dan koordinasi antara kebutuhan masyarakatnya dengan pemerintah pusat. Gitu. Utama. Saya lihat banyak kok. Banyak kok pemerintahan kita yang pemerintah daerah ya, yang hebat-hebat. Menurut saya kita harus ngapit. Artinya belajar dari apa yang mereka mau dan mereka mampu. Dan kita juga yang mau dan kita mampu. Kita belajar. Nah, cuma faktornya tadi yang saya katakan bahwa banyak faktor. Kendalanya itu. Yang harus saling mengerti dan ya Pak. Pusat pun harus mengerti. Baik. Kayak gitu. Ini saya tambah sedikit Pak, seperti yang tadi beliau bakar nih Bapak ini. Beliau sampaikan tadi keseimbangan pusat dan daerah. Memang kita ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang itu masih ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini berbeda dengan pasal 33, negara menguasai sumber daya. Nah, oleh karena itu pasal 18B ini yang memberikan kekhususan. Ini Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kekhususan ini seperti tadi beliau sampaikan, seperti apa daerah menerjemahkan itu, sehingga pusat bisa klop dengan kebijakan-kebijakannya, terutama sumber daya alam. Otsus memberikan proteksi, keberpihakan, dan pemberdayaan terhadap orang Papua, masyarakat adat. Dengan adanya pasal tadi, ini kan deklarasi negara, bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak itu. Persoalan di Papua adalah pengakuan terhadap ruang hidup, ruang kelola orang asli Papua, masyarakat adat. Ini belum pernah dipastikan, belum pernah didorong baik oleh semua pihak, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat maupun bupati wali kota, memastikan itu. Karena ini ruangnya hanya 20 tahun saja. Supaya pemberdayaan itu bisa dilakukan dengan database yang jelas. Terus bagaimana potensi-potensi daerah ini bisa dipertemukan antara investor dengan masyarakat adat. Mempertemukan. Karena masyarakat adat bukan anti investasi. Ya, tetap terbuka tapi mereka tetap juga ingin maju. Juga, ya. Tetapi regulasi ini bagaimana memastikan konflik Papua itu bukan saja konflik politik, bukan konflik lahan, ketidakpastian. Begitu. Dan ini juga sejalan dengan kebijakan nasional, kebijakan internasional. Kita bicara mengenai ketahanan pangan, bicara mengenai energi, air, keberlanjutan, apalagi sekarang bicara mengenai oksigen. Bagaimana ini bisa dijaga, hutan dan sebagainya. Masyarakat adat itu tahu persis bagaimana menjaga itu. Baik, Pak. Jadi ini perlu dipastikan supaya tidak berbenturan dua pasal ini. Apalagi sudah ada undang-undang otsus. Saya pikir di sini saja yang tadi beliau sampaikan, ini perlu ada keseimbangan ini, pusat dan daerah harus memastikan. Pak Matius mengingatkan kita ada kontradiksi antara pasal 18 dan pasal 33. 33 ya. Baik, itu sepertinya perlu kepala daerah yang tadi Pak, menjembatani komunikasi dan koordinasi untuk memastikan pasal mana sih yang akan kita rujuk gitu ya. Baik pemirsa, kita sudah mengetahui perspektif dari Pak Paulus dan Bapak Matius tentang pengelolaan dana otsus sampai apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah di Papua khususnya dalam menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan menjadi jembatan komunikasi, koordinasi antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Baik, kita akan jeda sejenak sebelum kembali berbincang dengan dua tokoh inspiratif kita.
Kembali lagi di program Teras Negeri bersama saya Rini Kustiani dan dua tokoh inspiratif kita dari Papua, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw dan Bapak Matius Awoitao. Tadi kita sudah diskusi tentang prioritas pembangunan Papua dan alokasi pengelolaan dana otonomi khusus. Sekarang kita akan berbincang tentang isu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Saya ke Pak Paulus dulu ya Pak. Tentang apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang memenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, pertama saudara juga perlu tahu ya Mbak Rini bahwa Papua itu kan kaya. Banget Pak. Surga kecil yang jatuh ke bumi istilahnya. Jadi apapun yang kita inginkan ada. Sehingga ini salah satu penyebab manjanya kehidupan kita di Papua. Iya. Mau nyari ikan ya dari belakang rumah tinggal seret dapat sudah. Mau makan apa? Mau nyari binatang buruan atau yang lain. Nggak usah pelihara, cukup ke belakang sudah ada kayak gitu. Jadi keadaan-keadaan ini sudah lama mengakar ya dalam mindset atau katakan bisa jadi kultur lah kehidupan kita di sana, sehingga kadang kita sebagai pemerintah ya itu agak sulit kiranya mencoba memberikan keyakinan pada masyarakat, terutama untuk bagaimana mereka kembali untuk melakukan kerja-kerja sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para orang-orang tua kita, nenek moyang kita, katakan begitu, yang dulu berjibaku, mereka survive untuk hidup dan hasilkan kita sekarang ini, generasi ke generasi. Itu satu. Yang kedua, menurut saya memang perubahan itu sudah terjadi, aslinya sudah terjadi di Papua itu. Saya kasih contoh, misalkan saja mama-mama yang jualan di pasar ya, itu kalau kita mau teliti, itu bukan hasil dari kebun mereka semuanya. Sudah bukan ya, bukan. Sudah distributor ya jatuhnya. Jadi ya mereka sudah ada yang beli putus dari teman-teman, saudara-saudara yang dibawa dari berbagai daerah untuk menjadi transmigran. Dari kampung-kampung. Transmigrasi maksud saya sejak dulu. Sudah beranak pinak atau katakan sudah punya keturunan di situ yang kemudian mereka punya keahlian kan di bidang itu, pertanian, peternakan, kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Tatak kan saudara kita dari Jawa, Sulawesi, dari Sumatera itu kan tatak, ya, Kalimantan, tatak orangnya. Itu trennya berubah sekarang. Jadi nggak bisa kita suruh lahan berapa, ya tanam dong. Baru nanti menghasilkan sesuatu, nanti mama jual biar bapak bisa dapat keuntungan 100%. Enggak. Mereka sekarang sudah beli putus. Satu, atau mungkin kerjasama. 50-50. Saya jual, saya dapat separuh, yang punya dapat separuh. Atau mungkin dia hanya jasa. Hasil laku berapa, dan itu dapat komisi berapa. Itu terjadi perubahan itu. Jadi katakan sekarang, misalkan kebijakan Pak Presiden ya, membangun pasar mama-mama. Bagus sekali. Tapi kalau kita teliti, itu di dalamnya itu seperti itu. Jadi mama-mama sudah tidak lagi menggendong hasil kebun mereka yang dari halaman. Tidak single fighter ya Pak ya? Dulu kan single fighter, saya nanam, saya bawa ke pasar, saya jual gitu ya. Sekarang sudah saling. Di pasar pun kan sudah menuntut hasil. Jadi kontinuitas hasil itu kan yang mereka perlukan. Misalkan pembeli datang kan dia memerlukan hasil yang bagus, hasil yang sehat, dan hasil yang seger ya istilahnya gitu. Nah itu kan harus ada, dan itu bagian-bagian yang kami lihat sehingga memang menurut saya pemberdayaan masyarakat di Papua memang kita juga dari pemerintah harus punya konsep-konsep untuk merubah. Maksud saya mengikuti perubahan-perubahan hakiki yang ada di tengah masyarakat itu, bahwasanya kalau sekarang mereka sudah seperti itu berarti
bukan lagi kita siapkan alat pacul, cangkul, atau sarana lain untuk mereka berkebun, tetapi kita siapkan modalitas. Misalkan untuk mereka kita pinjamkan dari Bank Papua misalkan, ya toh, dengan catatan pinjam 10 pakai untuk usaha kembali, dan itu di tutorial atau dituturi, dibantu dan dilakukan pendampingan. Itu sekarang yang memang harus dipacu. Apalagi anak-anak kita sekarang ya sudah jarang. Yang punya sekolah kan sekarang udah banyak maju. Terus suruh pegang parang, pacu, udah ada itu sudah, atau dayung perahu lah misalnya, udah jarang itu. Itu masih ada perubahan terjadi di situlah. Maksud saya itu perlu ke depan kita sebagai pemerintah itu melakukan diskusi-diskusi dengan cepat untuk mengangkat harkat martabat masyarakat ini. Tadi katakan oleh Pak Matius bahwa keberpihakan kepada mereka itu wajib. Saya setuju bahwasanya misalnya mereka mau maju di bidang UMKM, usaha menengah, mikro dan kecil ya, itu ya kita tuntun, kita arahkan. Dan saya lihat anak-anak sekarang generasi milenial, generasi Z, katakan Gen Z ya sekarang, mereka sudah punya kreativitas yang sudah sama dengan teman-teman yang ada di berbagai pelosok tanah air ini, bahkan di dunia internasional. Itu diantara. Jadi memajukan perekonomian di Papua hari ini, menurut saya itu yang sifatnya cepat, yang segera ya. Tapi untuk kedepannya pemanfaatan katakan sumber alam, kita kan punya rambu-rambu juga di sana tuh, karena kan dalam rangka menghadapi isu climate change ini kan Papua dijadikan sebagai paru-paru dunia katanya. Nah, waktu yang lalu saya juga ikut ke Meksiko, kita ikut konferensi internasional di sana. Mereka juga berharap agar dipertahankan hutan dan segalanya yang ada di situ. Tetapi kami juga menuntut, kami minta ya kompensasinya dong, harus jelas. Sehingga masyarakat itu imbangannya, dia tidak membongkar hutannya, dia tidak lakukan penebangan besar-besaran atau katakan mengusahakan tambangnya, dengan catatan ya kompensasinya harus jelas. Nah hari ini sedang dalam upaya, bukan tidak ada upaya, sedang dalam upaya. Upaya dari pemerintah, dibantu pemerintah pusat untuk negosiasi ini. Kami berharap sangat dalam momen ini ya, artinya Tempo saya pikir punya jejaringan yang luar biasa, juga bisa bantu pemerintah di daerah ya, dalam rangka mengkomunikasikan ini semua, sehingga dunia internasional kalau mau sepakat mempertahankan Papua sebagai paru-paru dan jantung dunia, ya semoga diatur ke sing api. Artinya yang penting kan masyarakat hidup dan bisa menikmati hasil ciptaan Tuhan kepada mereka. Tapi satu lagi yang saya mau sampaikan, memang terkadang ulah daripada pemodal ya, itu mereka dulu misalkan seorang pengusaha hutan, dia harus punya izin, tapi dia juga punya harus pabrik, misalkan begitu. Pengelola itu kan investasinya besar. Mereka sekarang nggak mau dengan cara begitu. Mereka cara pendekatan dengan masyarakat adat. 1-2 kubik kayu misalkan, mereka datang dengan bahan-bahan sembako dan lain-lain, atau mungkin mereka beli dengan harga murah. Nanti mereka kumpulkan. Jadi pengepul ya? Iya, bawa, jual ke Surabaya misalkan. Itu dengan harga yang bisa sekian kali lipat tuh. Dan itu masalah menurut saya itu. Dan itu yang ke depan kita harus jaga dia, karena sedikit demi menjadi bukit kan. Itu hutan bisa hilang. Investasinya kan lama Pak, hutan Pak. Iya, itu kira-kira. Jadi artinya itu diantaranya, Mbak. Menurut saya itu yang kita betul-betul pemerintah itu sebagai penyelenggara negara itu memang harus care, harus paham betul tentang berbagai problematik yang ada di masyarakat. Sumber dayanya ada, tapi ini kita dah hati-hati, nggak dijaga ya. Yang jaga juga harus dapat manfaat dong. Iya. Nggak cuma jaga doang. Bisa berbahaya ke depannya. Baik.
Baik Pak Paulus, terima kasih. Saya geser ke Pak Matius. Pak, ini tadi menyinggung tentang alam. Papua luar biasa kaya, tapi jangan hanya jadi penjaga dong. Kalau misalkan Papua dibilang paru-paru dunia, hutannya dijaga, misalkan ikut perdagangan karbon, boleh dong dapat juga ya hasilnya. Nah, ini menurut Bapak seperti apa? Pengalaman saya waktu di Kabupaten Jayapura, kami melakukan pemetaan kepemilikan, kepastian hak Lahan. antar marga, antar kampung, dan wilayah adat. Karena itu karakteristiknya berbeda-beda. Nah, karena itu ini harus ada peta. Ya, kita pakai geospasial ya untuk memastikan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti tadi perdagangan karbon, ini kan harus jelas punya siapa, berapa luasnya, dan dia dapat berapa. Kalau ini tidak dipastikan, ini bisa jadi potensi konflik besar. Nah, itu yang dari Undang-Undang Otonomi Khusus sudah memberikan ruang perintah Bupati Wali Kota segera memastikan data spasial dan data sosial. Spasial artinya batas-batas wilayah dan seterusnya. Nah, itu kita sudah kerjakan. Hutan adat juga ada puluhan ribu sudah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Ada kampung-kampung adat, ada tanah. Nah, ini yang diharapkan di hampir seluruh Papua harus ada kepastian hak, kepastian hukum. Diperdakan, kemudian nanti itu bisa didorong dengan Kementerian ATR BPN untuk sertifikasi. Bukan berdasarkan pasal 33, tapi 18. Berdasarkan 18B, dari bawah naik kepastian itu. Nah, saya pikir ini memang harus segera dilakukan. Kalau tidak, masalah ekonomi tadi itu tidak pernah akan selesai. Jadi sekarang kan semua izin dari luar. Sementara pasal 18-nya bicara bahwa harus ada kepastian hak, ruang kepemilikan itu. Nah, ini yang kami coba dorong di Kabupaten Jayapura, ini harus segera supaya masyarakat tenang. Sampai sekarang kan ada kekhawatiran dari waktu ke waktu. Siapa yang bisa memberikan kepastian ini? Harus negara dong. Nah, regulasinya negara sudah siapkan, tetapi implementasinya soal seperti tadi Pak Paulus bilang, di daerah, pusat yang daerah ini harus bisa sinergi. Kalau ini wilayahnya Otsus atau ini eranya Otsus, mari kita hargai kebijakan itu. Ini sepertinya Otsus, tapi otonomi daerah yang jalan. Di lapangan seperti itu. Kita tidak konsisten saja. Kalau tadi Bapak bilang ada kontradiksi antara pasal 18 dan pasal 33. Menurut Pak Matius, siapa atau pihak mana yang mesti mengklirkan itu? Saya pikir pemerintah. Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dengan Bupati Wali Kota. Sosialisasinya belum maksimal. Waktu pengalaman kami di beberapa daerah, terus beberapa kabupaten juga datang studi banding di Kabupaten Jayapura waktu itu, melihat ini kenapa bisa jalan. Itu berarti memang komunikasi ini belum baik. Komunikasi ke bawah. Masyarakat di sana berharap bisa diakui hak-haknya. Pemerintah pusat sudah menyediakan regulasi. Hanya di tengah ini yang birokrasi. Yang bingung. Iya. Ngikut mana? Mempertemukan ini. Itu saja soal menurut saya. Baik, baik Pak. Pemirsa, ini menarik sekali ya perbincangan kita bersama Bapak Paulus dengan Bapak Matius. Namun sayang waktu kita tidak bisa berlama-lama untuk berbincang. Sebelum saya menutup ini Teras Negeri, mari kita dengarkan pernyataan penutup dari kedua tokoh Papua. Saya persilakan Pak Paulus dulu untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bapak. Iya, saya pikir Indonesia adalah Papua dan Papua adalah Indonesia. Oleh karenanya mungkin ada banyak persepsi yang perlu disamakan antara bagaimana membangun masyarakat dengan berbagai problematik yang ada di tanah Papua, tapi juga bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan pusat yang berpihak pada masyarakat itu sendiri.
perlu ada komunikasi yang terbangun antara para pemimpinnya dengan baik, dan saya pikir perlu juga ada ruang waktu yang disisipkan untuk membahas semua persoalan itu. Jadi ruang waktu iya, artinya kalau kami dulu kepolisian ya, itu ada orang bilang operasi khusus. Artinya ada ruang waktu, batas waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Jadi artinya periodisasi atau timeline waktu itu untuk menggarap sesuatu yang berkaitan dengan isu yang dimiliki oleh masing-masing, baik keinginan pemerintah dan juga harapan masyarakat, itu disambungkan dan itu bisa didudukan semua pihak untuk membahas itu dengan baik dan benar. Prinsipnya jangan melihat Papua dengan sebelah mata. Jangan menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di Papua bisa diatur-atur dengan mudah. Peta konflik sedang menunggu. Karena itu kita salah men-settingnya, maka itu bisa terjadi persoalan-persoalan yang besar. Pengalaman beberapa kali sudah terjadi ya. Artinya persoalan dari yang saya sampaikan, bicara tentang persoalan tuntutan masyarakat untuk hidup layak saja. Tuntutan masyarakat untuk bisa bekerja saja tidak terpenuhi. Maka ketika ada pemicu, maka disitulah tuangan semua kemarahan, amarah, kekecewaan, putus asa, plus itu semua akan jatuh di situ, dan itu membuat persoalan menjadi zero kembali atau nol kembali. Kejadian 2017, 2018 itu betul-betul kerasa sekali ketika semua turun dan meluapkan segala hal yang terkait dengan keberadaan masyarakat di pelosok-pelosok di mana-mana. Yang mungkin menurut mereka belum mendapatkan segala hal yang diinginkan. Sementara pemerintah punya versi, sudah kita berikan segala sesuatunya. Itu yang saya maksud tadi, sambungkan. Katalisatornya. Iya, katalisator atau gatukan kalau kita di lapangan bilang gatuke. Kamu gatuke gitu. Oh, pikirannya mau begini. Iya, satukan. Ya, kayak sekarang kan dengan Bali ini kan kita sudah nyambung nih. Sesuatu yang diinginkan oleh teman-teman di sini kita nyambung. Mungkin belum lengkap, tetapi artinya ada bagian-bagian yang perlu nanti kita diskusikan ke depan dengan narasumber yang lain. Saya boleh. Saya pikir penting bicara Papua ya, itu menarik. Saya pikir itu saja dari saya, bahwa sekali lagi sambungkan semuanya dengan baik. Konektivitas. Connecting. Oke. Baik, terima kasih Bapak Paulus. Sekarang silakan closing statement dari Bapak Matius. Ya, ada 2 hal. Pertama, sumber daya manusia Papua, baik pendidikan maupun kesehatan, itu menjadi prioritas utama. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, mengenai kepastian hak ruang hidup, ruang kelola masyarakat adat. Papua ini membutuhkan 2 hal ini supaya sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, ekonomi bisa sinergi. Hal yang berikut adalah kita bersyukur kita punya Pancasila. Sila kedua, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua, adil dan beradab. Nah, kita bicara hak-hak ini dalam rangka itu, supaya persatuan Indonesia itu boleh terjadi. Ya, tidak bisa dibalikkan. Kita melihat founding father kita merumuskan ini luar biasa. Kalau ini bisa kita konsisten, Papua sebenarnya membutuhkan itu. Dan terima kasih untuk Tempo, kita bisa ada di sini. Satu kata bahwa Papua kita orang ada. Saya Matius Sawaito. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Matius. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Paulus. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama tokoh Papua yang inspiratif, Bapak Paulus dan Bapak Matius. Seperti kita bicarakan tadi, kepala daerah ya menjadi faktor kunci ya, salah satu peran yang penting, yang sentral dalam pembangunan. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan merayakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2024, dan mari bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban.
Tentu saja kita semua menaruh harapan yang besar kepada siapapun yang akan menjadi kepala daerah nanti agar mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Baik, saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.